Itu kan Bapak, kayaknya ini seolah-olah taunya dari Quran ya, tapi semua orang juga baca Quran gitu ya. Tapi Bapak tahu lebih banyak dari sebagian besar ustadz mengenai hal ini. Apakah Bapak itu terinisiasi, dapat mimpi, atau baca buku di mana? Yang pertama tentang apakah dari mimpi, ya enggak lah, ini dari Al-Quran inspirasinya. Jadi Al-Quran itu kita petunjuk, diturunkan sebagai petunjuk, dan pasti isi Al-Quran itu bisa dipelajari oleh siapapun yang mau mempelajari. Bahkan Al-Quran itu mendeklar gitu ya, Allah di sana membuat statement bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh Quran ini mudah untuk dipelajari. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Poin pentingnya adalah mau mengambil pelajaran. Bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau. Tidak ada yang tidak bisa, itu enggak ada. Yang ada itu enggak mau, gitu ya. Jadi poin satu, bahwa Al-Quran mendorong kita untuk mempelajari Al-Quran. Kalau cuma soal menghafal aja, sekarang anak-anak kecil tuh banyak yang hafal Al-Quran. Ya, dalam 3 bulan, 1 tahun, ya 2 tahun nggak hafal. Itu ternyata mudah memang. Nah, yang lebih dalam lagi adalah memahami isinya, dan itu poin penting dari diturunkannya Al-Quran. Siapa yang bisa mempelajari isi Al-Quran? Itu diceritakan berkali-kali di dalam Al-Quran, orang yang disebut sebagai ulul albab. Jadi istilah ulul albab ini puluhan kali diulang-ulang di dalam Al-Quran, yang digambarkan sebagai orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya. Tetapi konteks akal di sini Al-Quran mendefinisikan sendiri, bukan sekedar logika, rasionalitas, tetapi ternyata itu diceritakan di surat Ali Imran ayat 190-191. Ya, betul. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang disebut ulul albab. Nah, ini menarik. Kemudian dijelaskan di situ siapa itu ulul albab, yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, ya, diterjemahkan sebagai mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, nyambung hatinya kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri dia ingat Allah, duduk ya ingat Allah, berbaring ya ingat Allah. Artinya dia itu kesadarannya kesadaran kosmis gitu ya, kesadaran ilahiyah, kesadaran yang luar biasa, bukan terpetak gitu ya, bukan kesadaran parsial tapi kesadaran holistik. Tetapi nggak cukup hanya itu, nyambung pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ditambahi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia bertafakur. Nah, tafakur itulah berpikir ilmiah tentang langit dan bumi. Sampai dia kemudian mendapat kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ternyata nggak sia-sia semua yang Engkau ciptakan. Siapa orang yang bisa mengatakan semua ini nggak sia-sia? Ilmuwan, ulul albab, orang yang paham tentang realitas, tentang jagat raya, tentang kosmis, tentang binatang, tentang tumbuhan. Barulah dia bisa mengatakan, ya Allah nggak sia-sia semua ini, nyamuk nggak sia-sia, lalat nggak sia-sia, apa nggak sia-sia. Itu adalah seorang ilmuwan yang tafakur. Ya, tafakur itulah berpikir ilmiah, logis, rasional, analitik, empirik. Tapi ulul albab bukan hanya tafakur, melainkan juga tazakur, berzikir, punya kesadaran ilahiyah. Perpaduan antara kesadaran ilahiyah yang emosional dan spiritual, yang disebut sebagai kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, berpadu dengan kecerdasan intelektual, ya, holistik, itulah yang disebut sebagai ulul albab. Itulah orang-orang yang bisa memahami realitas ini secara substansial maupun esensial, hakikat dari segala yang